Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Pada pagi ini seperti biasa kami berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Pam dan Resto, di mana pada pagi hari ini kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang rusak parah ya, dimakan oleh wawung dan disertai dengan serangan jamur seperti itu. Nah, dan hasilnya ya, setelah kami mencoba untuk memperbaiki keadaan pohon kurma ini seperti semula, ternyata cukup efektif. Adapun proses perbaikan tanaman kurma setelah adanya serangan hama dan penyakit kami lakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, seluruh daun tanaman yang kelihatan sudah layu seperti itu ya, atau yang menguning, itu kita pangkas semuanya ya. Tinggal daun-daun yang masih segar, misalnya kalau ada seperti itu ya. Ini bekas pangkasan daunnya ya. Nah, yang ditinggalkan adalah daun-daun yang kelihatannya masih hijau. Nah, kemudian setelah itu baru kita beri campuran antara fungisida dan pestisida. Adapun fungisida yang kami gunakan menggunakan Amistar Top. Kemudian untuk insektisidanya kita menggunakan Korakron. Nah, Korakron dan Amistar ini kita campur ya menjadi satu. Kemudian baru kita semprotkan ke bagian tanaman ini. Nah, pertama yang kita semprot adalah bagian-bagian di sininya. Kemudian pada bagian pucuk di sini ya. Karena awalnya bagian pucuk ini yang diserang oleh hama wawung seperti itu. Nah, untuk dosisnya, kalau menurut saya, ini pengalaman kami ya di sini, berilah dulu dosis yang rendah ya. Nah, setelah diberi dosis yang rendah, kita lihat ya perkembangannya. Kalau pada dosis rendah itu hama dan penyakit yang menyerang bisa kita tanggulangi, ya kita gunakan dosis itu terlebih dulu ya. Artinya kalau dosis rendah sudah bisa menanggulangi hama dan penyakit, ya kenapa kita harus memberikannya dalam dosis tinggi? Karena secara ekonomis juga menguntungkan yang dosis rendah, tapi bisa mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian fungsi dosis rendah dulu kita berikan, karena khususnya misalnya seperti hama kumbang tanduk, dia juga berusaha ya untuk bagaimana dia mempertahankan hidupnya ya. Nah, mungkin saja di dalam tubuhnya ada satu proses misalnya untuk mempertahankan agar dosis yang kita berikan tapi dia masih bisa bertahan. Nah, pada saat seperti itulah yang biasanya dikeluhkan kita sebagai petani kurma. Kenapa pada awalnya pemberian insektisida itu bisa menanggulangi hama wawung itu, tapi kok
kemudian hama wawungnya setelah beberapa waktu masih ada. Nah, artinya hama wawung itu sudah beradaptasi dengan dosis yang kita berikan. Nah, oleh sebab itu dosis yang sudah kita berikan sesuai dengan anjuran kita, kan kita tingkatkan lagi ya, kita tingkatkan lagi, dan saya pikir insya Allah pada dosis yang ditinggikan itu akan bisa mengendalikan hama wawung itu. Artinya dosis yang kita tinggikan dari yang biasa dapat mematikan hama tersebut. Nah, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada ya, telah kami lakukan ya penyemprotan beberapa kali ya. Ternyata bagian pucuknya sudah timbul seperti ini dan bagus ya kelihatannya. Nah, dan penyemprotan ini kami lakukan 1 bulan sekali ya. Ternyata pucuknya sudah mulai timbul seperti ini ya. Yang awalnya kita tidak mengira bahwa tanaman kurma kita ini bisa tumbuh balik kembali ya. Ternyata bisa. Saya pikir cukup efektif pemberian insektisida dan hama dan fungisida yang kita berikan. Nah, ternyata kemarin kita baru melihat ya, di bagian bawah ini ada manggarnya ya, manggarnya yang tumbuh seperti itu walaupun kecil seperti ini. Ini kecil manggarnya ya. Kena serangan kemarin, maka manggar ini kelihatan layu seperti itu ya, tapi tidak jadi masalah. Hanya saja kita belum tahu ya, seandainya manggar ini bisa berkembang dengan baik kemarin, sehingga kita tahu apakah tanaman kurma ini jantan atau betina. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting menurut hemat kami pada kasus tanaman kurma yang satu ini, kita sudah bisa menanggulanginya ya dalam keadaan kritis ya seperti itu, tapi toh sekarang bisa hidup. Saya kira itu teman-teman sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Jangan kalah dengan hama dan penyakit. Mari kita coba dengan berbagai upaya ya, baik menggunakan insektisida kimia maupun insektisida nabati. Saya pikir kalau untuk tanaman tahunan ini tidak salahnya kita